Hindia Belanda menjelang abad ke-18, VOC mulai mengalami kemunduran. Akhirnya VOC dibubarkan pada tahun 1799. Segala tanggung jawab diambil alih oleh kerajaan Belanda sehingga terbentuklah pemerintahan Hindia Belanda. Pengambil alihan kekuasaan ini dimaksudkan agar wilayah Indonesia tetap di bawah kendali Belanda. Situasi di Eropa membawa perubahan pemerintahan di Belanda. Pada tahun 1795, tentara Prancis menyerbu Belanda sehingga Pangeran Willem V melarikan diri ke Inggris. Kerajaan Belanda, Holland selanjutnya dipimpin oleh Louis Napoleon. Masa pemerintahan Daendels 1808 sampai 1811. Sejak VOC dibubarkan, di Indonesia dibentuk pemerintahan Hindia Belanda yang berada di bawah pengawasan langsung kerajaan Belanda. Sebagai gubernur jenderal yang pertama, atas persetujuan Napoleon, ditunjuk Jenderal Herman Willem Daendels 1808 sampai 1811. Pemerintahannya diktator sehingga dijuluki Jenderal Emas Gawang. Tugas Daendels: mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan di Indonesia dan membereskan keuangan, memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat oleh VOC. Sistem administrasi: Gubernur Jenderal memegang kekuasaan tertinggi sebagai wakil dari Ratu Belanda yang berkedudukan di provinsi. Di kabupaten diperintah oleh gubernur, subkabupaten oleh residen, di bawahnya ada asisten residen yang mengawasi para pati dan bupati. Di bawahnya ada pengawas yang bertugas mengawasi wedana dan asisten wedana. Bidang pertahanan: menambah jumlah prajurit yang awalnya 4.000 prajurit menjadi 18.000 yang sebagian besar dari suku-suku bangsa di Indonesia atau pribumi. Meningkatkan kesejahteraan prajurit untuk meningkatkan kedisiplinan, membangun benteng di beberapa kota dan pusat pertahanannya di Kalijati, Bandung. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Penarukan kurang lebih 1.100 km yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Membangun kembali armada pertahanan laut di Teluk Jakarta dan Surabaya. Membangun pelabuhan armada di ujung kulon Surabaya dan Pulau Penari yang bentengnya disebut Lodewijk. Faktor penghambat pemerintah Daendels: para bupati dan penguasa daerah lainnya masih memegang peranan dalam perdagangan. Struktur feodal itu kedudukan bupati sangat kuat, sehingga setiap tindakan perubahan tidak dapat berjalan tanpa kerjasama mereka. Reaksi masyarakat: dalam hubungan dengan kalangan istana, pemerintahan Daendels mengalami pertentangan dengan Raja Banten yang tidak mendukung Daendels ditangkap dan dibuang ke Ambon. Mangkubumi yang juga dianggap menghalangi rencana Daendels dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut. Pertentangan pun terjadi dengan kerajaan Mataram Ngayogyakarta dengan menggunakan politik divide and impera seperti yang dilakukan VOC. Sultan Hamengkubuwono dipecat kemudian digantikan oleh Sultan Sepuh. Kemudian daerah Ngayogyakarta diperkecil. Upaya untuk mengumpulkan uang, Daendels menjual tanda tanah partikelir kepada orang Belanda, Tionghoa, dan Arab. Akibatnya, para pemilik tanah tersebut dapat menghisap tenaga rakyat karena memiliki hak-hak istimewa. Jan Willem Jansen sebagai pengganti Daendels. Dikirimlah Jan Willem Jansen. Ia mulai menjabat gubernur jenderal Hindia Belanda di Jawa tahun 1811. Ia kemudian memperbaiki keadaan yang ditinggalkan oleh Daendels. Ternyata Jansen tidak secakap dan sekuat Daendels dalam melaksanakan tugasnya. Ketika Inggris menyerang Pulau Jawa, daerah Kepulauan Maluku sudah berhasil direbut oleh Inggris. Bahkan secara de facto, daerah kekuasaan Hindia Belanda di masa Jansen itu tinggal daerah-daerah tertentu, misalnya Jawa, Makassar, dan Palembang. Ia menyerah dan harus menandatangani perjanjian di Tuntang pada tanggal 18 September 1811 atau rekapitulasi Tungtang.